Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video penanganan bahan bonsai iprik di lahan ground. Nah, ini adalah bahan pecah batang, sahabat bonsai ya. Nah, ini bahan pecah batang, bahan iprik. Nah, iprik ini kebanyakan sih disambung elegan ya sama pembonsai yang sekarang ya, disambung elegan. Dan itu pun ukurannya yang jumbo-jumbo. Nah, ini saya punya yang kecil, kebetulan kemarin adalah bahan sisa yang saya pakai. Nah, jadi kita akan sedikit menangani bahan bonsai ini ya. Nah, jadi yang baru bergabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya subscribe-nya gratis, jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini. Nah, sahabat bonsai, di sini kita akan sedikit menata akar ya sahabat bonsai dari bahan iprik ini. Nah, jadi penataan akar ini sangat penting untuk menjamin bahan bonsai iprik ini memiliki akar yang benar-benar melingkar dan benar-benar merata ya sahabat bonsai, karena kita akan mengkonsepnya antara formal atau informal. Jadi untuk akarnya harus merata ke sampingnya. Nah, dan di sini juga kalau misalkan kita lihat dari bahan bonsai iprik ini, kemungkinan ini akan terkonsep informal. Dan ini untuk umur ini sekitar 1 tahun kurang ya sahabat bonsai, sekitar 8 bulan 8 sampai 10 bulan ya untuk bahan bonsai iprik ini. Nah, di sini saya pecah batang dan saya stek, dan kebetulan untuk perkembangan dari bahan bonsai iprik ini lumayan bagus. Jadi untuk akarnya sudah mulai kelihatan merata ya sahabat bonsai. Nah, contohnya menata akar seperti ini ya. Ini akarnya mau kemana-mana, jadi kita tata, kita timbun lagi supaya merata ke sampingnya dan tidak menumpuk dari akar yang lainnya. Nah, dan salah satu dari penanganan bahan bonsai iprik ini adalah pengepresan dari akar yang sudah besar. Nah, contohnya seperti ini sahabat bonsai. Nah, jadi akar yang dominan ini akan menghambat pertumbuhan dari akar-akar yang kecil ini sahabat bonsai. Nah, jadi kita akan press. Nah, ini kita press untuk ini saya press untuk memicu pertumbuhan dari yang kecil-kecil ini. Nah, dari yang kecil-kecil ini supaya lebih cepat untuk perkembangannya. Dan ini pun karena akarnya, kalau misalkan ini kita pakai tanpa depan, akarnya terlalu nonjol yang di depan ini. Makanya kita harus press supaya memperlambat pertumbuhan akar yang ini, karena kambiumnya juga sudah tertutup. Jadi kita fokuskan ke yang ke samping seperti ini. Karena untuk bonsainya biar dari sini depannya ataupun dari sini nanti akan ke samping seperti ini untuk perkembangannya ke depannya. Nah, jadi kita akan press dulu untuk akarnya. Nah, ini untuk menunjang percabangan bisa kita memakai sambung susu ya sahabat bonsai. Nah, sisip seperti ini. Nah, untuk menambah percabangan, tapi nanti akan saya lakukan nanti ya. Untuk di video selanjutnya mungkin saya akan melakukan hal itu. Jadi sekarang kita fokus ke penataan akar dulu untuk bonsai iprik ini. Nah, bahan bonsai ini ya. Nah, ini banyak sekali ya untuk akarnya yang sudah lumayan dominan. Jadi kita press. Nah, selain untuk mengepus perakaran yang masih kurang untuk pertumbuhannya, mengepres akar dominan ini akan mempermudah nanti saat kita melakukan pengangkatan pada bahan bonsai iprik ini. Nah, jadi nanti kita akan menemukan akar-akar muda yang tentunya itu akan lebih mudah ya dalam penanamannya, jadi lebih cepat untuk perkembangannya. Nah, jadi seperti ini sahabat bonsai. Dulu saya pakai pasir kali ya untuk penanaman, dan ini saya sisa alang sedikit supaya tidak terlalu di tanah sekali. Nah, ini juga kita perlu insek juga, jarang-jarang kita pakai peradan juga untuk bahan bonsai ficus, karena banyak hama di tempat saya ya, banyak hama batang, pengerat batang yang memang sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan dan bisa merusak tanaman ya. Jadi risikonya kalau sudah terjerat hama batang itu
pasti kematian ya untuk bahan bonsainya. Jadi itu harus ditanggulangi sekali. Jadi saya memakai puradan. Dan ini untuk akar yang kita potong, bisa kita pakai pecahan genteng untuk menutupi supaya ada tunas baru yang tumbuh pada akar yang kita potong. Nah, itulah fungsi dari pemotongan akar pada bahan bonsai iprik. Nah, ini di bawahnya pakai genteng ya sahabat bonsai ya. Untuk nahannya saya dulu pakai genteng, dan ini masih proses panjang sekali. Nanti kita tambah lagi untuk percabangannya supaya bisa kita angkat nanti kalau misalkan sudah besar-besar ya untuk percabangannya. Dan nanti baru kita okulasi setelah di pot. Nah, jadi itu dia ya sedikit penjelasan dari saya untuk bonsai iprik ini, atau berbagi tips dari saya untuk bonsai iprik ini. Nah, jadi kalau misalkan sahabat bonsai punya bahan iprik potongan, lebih baik langsung ditanam ya. Karena untuk fikus, nah, kimang iprik baik itu loa ataupun beringin ya, kalau misalkan kita mau menanam atau menyetek dari stek atau stek tancap ya pada media untuk menanam bahan bonsai iprik ataupun kimeng ataupun beringin, kita harus bahannya harus fresh sahabat bonsai. Jadi kalau misalkan fresh, persentase dari kalau misalkan fresh, persentase hidupnya itu lebih banyak, dan harus menggunakan media yang memang full pasir dulu untuk menunjang pertumbuhan akar barunya. Kalau misalkan sudah mulai subur, baru kita bisa pakai media yang kita isi pupuk. Nah, seperti ini sahabat bonsai. Ini nanti kita angkat, tapi nanti kita tunggu dulu ya untuk perkembangannya, supaya lebih menutup lagi sedikit aja lukanya, dan juga nanti mudah-mudahan ada pertumbuhan percabangan yang baru agar bonsai iprik ini lebih bagus ya tentunya. Nah, jadi untuk perawatan insek juga ya sahabat bonsai, kita harus lakukan sedikitnya 3 minggu sekali ya untuk penyemprotan, yaitu penyemprotan insek untuk daunnya, supaya hama dari daun tidak begitu cepat berkembang. Karena memang ulat juga kalau misalkan kondisinya ya seperti di tempat saya ini agak lembab, akan cepat perkembangan untuk ulat-ulat pemakan daunnya ya sahabat bonsai. Nah, jadi untuk pupuk juga kalau misalkan sudah tumbuh bisa dipakai pupuk, tapi usahakan agak jauh sedikit dari akarnya, karena nanti kalau misalkan pupuknya tidak bagus, tidak difermentasi, bisa menyebabkan kebusukan pada akar ataupun bisa menimbulkan hama pengerat batang baru untuk yang menyebabkan kematian pada batang iprik yang sudah kita program. Nah, jadi itu dia untuk penanganan bahan bonsai iprik di ground ya sahabat bonsai. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu hobi.